sendiri saya yang sesat, tak usah ajak-ajak orang. Loh, Kasihani kira-kira diri Anda sendiri. kira-kira Tak usah kasihani orang. sesat nggak orang Diri yang Anda menikahi sendiri anak saja 6 yang tahun? Loh, jangan kejang dong, santai. Halo, Eni. Iya, halo. Islam Kristen kak ini? Saya mualaf. Ya, silakan Mualaf Kak Eni, ada yang mau ditanya. Iya, saya mau tanya Kak. Yang saya mau tanyakan di sini mengenai kalau saya mau balik ke agama Kristen lagi, apakah saya harus dibaptis kembali atau bagaimana? Harus dong. Karena kakak sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus dan menuhankan yang lain. Jadi kakak itu harus dibaptis kembali. Kan waktu kakak dibaptis, nama kakak itu terdaftar di dalam buku kehidupan. Iya. Ya, ketika kakak sudah menyangkal Tuhan Yesus, nama kakak sudah dihapus. Jadi supaya kakak menjadi kewargaan surga, kakak itu harus dibaptis lagi. Gitu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Kenapa? Tapi kenapa kakak pengen kembali? Emang di Islam nggak enak kah atau gimana? Saya punya masalah dengan rumah tangga saya. Oh, jadi pengen balik lagi. Iya. Ya, kalau misalnya nggak ada masalah, nggak balik lah ya. Iya kayaknya. Yang jelas saya pengen kembali, soalnya nggak apa ya, kayak saya jujur aja kayak merasa sesat, Kangen ya sama Tuhan Yesus ya? ya. Kangen. Orang kalau udah pernah jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu, walau udah pergi ninggalin pasti kangen. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu di hati. Susah sekali dilupakan dia. Gak apa-apa kak. Ya Tuhan Yesus itu pasti mengampuni kakak. Jadi dari sekarang kakak itu harus belajar dulu. Supaya kakak ketika ada tekanan hidup, kakak tidak menjual iman kakak sekali lagi. Karena kalau kakak murtad sekali lagi tidak akan diperbaharui. Gitu. Mungkin karena ketidaktahuan kakak sehingga kakak itu pindah agama kemarin. Makanya untuk yang kedua kalinya ini kakak harus benar-benar mengenal Tuhan Yesus, bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada jaminan keselamatan seperti yang diberikan Tuhan Yesus di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Keselamatan itu tidak ada dalam nama siapapun kecuali Tuhan Yesus. Iya. Iya. Semangat ya belajar. Dan harus dibaptis lagi kak. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak. Iya, ini anak yang hilang telah kembali ya teman-teman ya. Bagus. Banyak malaikat yang bersuka cita kalau ada domba. Satu domba yang hilang itu kalau kembali lagi, tuannya itu lebih bahagia dibandingkan sama misal ada 100 domba. Satu yang hilang. Yang 99 ini nggak akan diinin lagi sama Tuhan. Tetapi yang satu ini yang sangat diperhatikan. Gitu. Ya, anak yang hilang atau domba yang hilang sudah kembali. Itu pasti bersuka cita sekali itu. Malaikat-malaikat di surga. Oke. Kita naikkan lagi yang lain ya. Davy. Oh, turun dia. Emang gimana pun ceritanya ya, kalau orang sudah mengenal Tuhan Yesus ya, dia itu pasti akan kangen dan pengen balik kembali. Oke. Saya mau tanya dong kak. Boleh. Emangnya kakak sudah pernah melihat surga? Tuhan Yesus. Emangnya Tuhan Yesus sudah bilang sendiri ke kakak? kepada para rasul. Rasul siapa? Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bartolomeus, Petrus, Filipus, banyak sekali kak. Dan semua bangsa Israel sudah tahu itu. Gitu. Jadi oleh kesaksian mereka saya percaya. Tahu surga. Ya mereka sudah melihat kemuliaan Allah itu melalui Yesus. Kayak kalau saya kasih contoh kak. Kakak percaya nggak ada Monas? Percaya, karena memang Monasnya ada, dilihat. Iya, walaupun saya tidak pernah melihat Monas itu secara langsung, tapi orang-orang sudah banyak melihat Monas, saya percaya. Betul? Percayalah, karena Monas sering diberitakan, seringnya. Iya, sama seperti Yesus yang sudah bangkit dan naik ke sorga, itu diberitakan banyak orang.
Makanya saya percaya. Itu menurut Anda, Mbak. Enggak, bukan menurut saya. Makanya kenapa Kristen itu sampai ke Indonesia? Karena banyak yang sudah memberitakan itu. Sekarang saya tanya kakak, kakak pernah lihat Muhammad? Ya nggak pernah, karena Siapa saya yang udah lahir pernah lihat sesudah Muhammad? Muhammadnya meninggal. Oke. Kira-kira kakak percaya nggak sama Muhammad? Percayalah. Walaupun dia menggauli budaknya di ranjang Hafsah, walaupun dia wajahnya asam kepada orang buta, Tidak ada walaupun itu. dia Itu cuma menikahi, kalian saja yang memprediksi walaupun begitu. dia menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menggaulnya 9 tahun, kakak masih percaya? Menikahi Aisyah umur 6 tahun. Oh, kakak belum tahu semua ini? Wow. Wow. Seriusan, Kak? Kakak sudah pernah baca Quran Abasa ayat 1? Sudah? Sudah pernah baca At-Tahrim ayat 1 sampai 5? Cukup Anda sendiri saja yang kakak belum pernah tidak baca usah ajak-ajak Quran? orang. Kakak belum pernah baca Quran? Anda sendiri saja yang sesat, tidak usah ajak-ajak orang. Loh, Kasihani kira-kira diri Anda Kak, sendiri. kira-kira Tidak usah Kak, kasihani orang. sesat nggak orang Diri yang Anda menikahi sendiri anak saja 6 yang tahun? Loh, jangan kejang dong, santai. Ya? Karena itu room Anda, itu Anda yang Loh, host. Coba ini- Anda yang jadi penonton. Nah, gitu makanya saya bilang, kakak tidak tahu bahwa Muhammad juga menikahi mantan anak istrinya Zaid, si Zainab. Ini juga ada ayatnya di Quran. Kakak belum tahu ini, Kak? Wah, kakak masih percaya sama Quran? Karena semua yang saya katakan ini ada di dalam Quran. Kakak tidak tahu? Ya, sulit ya. Makanya saya bilang, saya lebih percaya apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu tidak pernah menggauli budak. Itu satu. Rasul Paulus itu juga tidak pernah menikahi anak kecil. Gitu Kak Cehyen. Saya lebih percaya Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Ya, yang tidak pernah berzina. Gitu Kak Cehyen ya. Dibaca dulu Kak imannya Kak, baru mengatakan saya sesat. Karena kakak tadi itu mengatakan Anda saja sesat. Saya tidak mungkin sesat. Kenapa? Karena yang percaya kepada Yesus itu dituntun kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan. Karena Yesus itu adalah terang, saya tidak mungkin salah jalan. Yang salah jalan itu ketika saya berjalan dalam kegelapan. Ya, jangan pernah berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Kalian bisa sesat kemana-mana. Kalian harus berjalan dalam terang. Supaya kalian bisa melihat bahwa Yesus itu adalah sang terang itu. Seperti itu ya. Jangan panik dulu. Makanya saya bilang jangan gampang panik dan jangan gampang mengolok-ngolok. Saya Muslim itu. Ya, silakan Bang mau menanyakan apa tentang iman Kristen? Silakan. Ini saya mau konfirmasi yang tadi sebelumnya Ibu ada berbicara dengan salah satu tadi Ibu ya. Tadi Silakan Ibu mau mengatakan, bertanya. kalau Nabi Muhammad itu dia menikah di umur 6 tahun ya. Iya, ada tertulis di hadis itu, Bang. Udah pernah baca hadisnya? Iya, saya sudah tahu itu. Oh, sudah tahu. Oke. Bisa dijelaskan, Bang, kenapa Nabi Muhammad, Abang udah tahu ya hadisnya ya, udah pernah baca ya. Bisa dijelaskan, Bang, kenapa Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah umur 6 tahun? Apa kira-kira alasannya? Kalau konsepnya Ibu mengatakan Nabi Muhammad menikah di umur 6 tahun itu tidak betul Ibu. Oh, lalu Nggak ada katanya hadis Bapak yang tadi udah mengatakan. pernah baca. Coba teman-teman Iya, yang di bawah ada yang mau spill hadisnya? Coba tunjuk
Paslap coba, paslap. Apa Bang? Putus-putus Bang. Bukhari 4738 Bang. Udah pernah baca? Iya. Iya, coba dilihatkan saya. 4738. Nah ini, saya bacakan ya. Nih. Abang sambil cari ya. Bacakan Arab ini. Abang bisa jelaskan ini ya. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisam dari bapaknya radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan menggauli ia saat berumur 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Udah pernah? Apa Bang? Boleh jelasin Bang kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun seperti ini? Nih. Bisa dibaca Bang? Halo? Nah, coba. Nih, boleh Abang jelaskan kenapa Nabi menikahi Aisyah 6 tahun dan menggaulnya 9 tahun? Silakan Bang. Ini Bu. Suaranya putus-putus Bang. Di sini Bu. Iya, mungkin jaringan saya sini kurang bagus mungkin. Ya. Begini, kalau dalam Islam itu, Kira Bang. saya mau konfirmasikan salah, mau verifikasi masalah hadis Bang. itu. Suaranya Bang. Hadisnya Bukhari berapa tak nih? Bukhari 4738. 4738. Anda juga bisa lihat di Ahmad 4305, Abu Daud, ini perawi-perawinya ya. Abu Daud 4419, Ibnu Majah 4258, Darimi 2949. Ini perawi-perawinya nih jelas nih, banyak banget nih. Iya. Ya, Mas, silakan dengar, Bang. suara saya jelas Ibu ya? Agak putus-putus Bang. Halo? Coba Aduh. sinyalnya dibenerin dulu Bang. Ini saya mau verifikasikan masalah hadis itu ya Ibu ya. Kenapa hadisnya Bang? Hadis yang menjelaskan dari Ibu tidak bisa mengambil satu hadis saja Ibu. Ya, ini ada hadis lain ini, makanya saya tunjukkan perawinya. Abu Dawud 4419, ini perawinya. Ya. Ahmad 4305, Bukhari 6638 yang tadi ya. Darimi 2949. Ini perawi-perawinya nih. Artinya sama Ibu semua. Iya, semuanya menjelaskan, menerangkan bahwa memang Aisyah dinikahi 6 tahun dan digauli 9 tahun. Boleh dicek, boleh dicek. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan dari hadis itu, kenapa Nabi menikahi Aisyah 6 tahun? Begini, Ada Ibu. 6 tahun, 6 tahun. Kalau masalah hadis itu banyak loh Ibu, hadis-hadis yang mengatakan begitu. Tapi tidak hadis. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya, saya kenapa Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun? Tunggu, ini saya mau mengklarifikasikan dulu. Nanti saya jawab dari belakang Ibu. Tapi dengar penjelasan saya. Kalau masalah hadis yang menerangkan begitu, Ibu tidak bisa berpatokan dengan hadis tertentu atau hadis yang Ibu baca begitu saja Ibu. Masalahnya di dalam Islam itu kalau Ibu mau membaca Al-Quran atau Ibu mau membaca hadis, itu tidak bisa mengambil arti dari temannya saja Ibu. Itu Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Coba dibenerin dulu, Pak. Ini teman-teman yang di bawah nggak mendengar apapun. Suaranya putus-putus. Halo. Nah, Islam Kristen, Bang Wahyudi. Islam, Mbak. Silakan mau bertanya. Ini mumpung ada warung kitab ya, jadi dia bisa membahas kitab-kitab. Silakan, Bang. Ya, mungkin sekedar komentar saja sih sebenarnya. Kenapa sih kita ribut masalah keyakinan begitu? Nggak ada yang kita ribut, ini Bang. sebenarnya
adalah sebenarnya makhluk yang sama, insan-insan yang sama, yang diciptakan dengan Tuhan yang sama, begitu. Kalau menurut saya sebenarnya, gitu kan, inti, saya seorang Muslim tapi tidak pernah fanatik. Jadi inti semua ajaran agama itu pada hakikatnya sebenarnya sama, asalkan ketemu dengan intisari dari ajarannya masing-masing. Artinya begini, seorang Muslim tidak cukup dia bersahadat hanya mengucapkan saja, tidak seperti itu. Karena di dalam hadis juga, sebagai seorang Muslim itu syahadat itu harus tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa arkanul bil amal. Artinya harus dibenarkan oleh kolbu. Nah, sedangkan kolbu itu apa? Pertanyaannya, membenarkan dengan kolbu itu berarti kolbu harus bisa melihat, harus bisa merasakan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Begitu. Artinya syahadat itu bukan sekedar apa itu namanya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah baru masuk Islam, bukan beriman, bukan seperti itu, tetapi harus mengalami itu syahadat, harus tahu jati diri kita ini sebenarnya siapa. Kita ini sebenarnya manusia kalau menurut Islam adalah nur insan. Nur insan ini harus kenal dengan yang namanya Nurullah dan Nur Muhammad yang ada pada dirinya. Itu konsep ketuhanan selalu 3. Makanya orang Kristen pun sama, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Apa sih sebenarnya itu? Sama sebenarnya. Kalau orang Buddha, Gini bang, Brahma, Siwa. Maaf, saya potong dulu bang. Nggak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak di dalam iman kami. Itu salah. Ini kesalahan Anda, ya. Saya luruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan kita nggak sama bang. Yang menciptakan saya dengan WK itu bukan Tuhan Anda. Kalau saya pribadi, Mbak, mohon maaf ya, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini pastilah Tuhan yang sama. Makanya saya yakin, walaupun beda penyebutan Tuhan di keyakinan Mbak, misalkan Yesus, itu hanya sekedar nama. Kalau saya yakin. Sekarang saya tanya abang. Sekarang saya tanya abang, tadi sudah banyak sekali mengatakan sesuatu. Kira-kira intisari dari ajaran Allah apa? Intisari dari ajaran Allah kita ini di semesta ini hanya untuk mengenal Dia. Kenalkah dia kepada Dia? Anda sudah mengenal Allah? Sudahlah. Oke. Tidak mungkin saya berbicara baik. Allah kalau tidak kenal Allah itu. Gitu. Oke, Anda bisa jelaskan Allah yang Esa itu seperti apa? Karena kan Anda udah kenal nih ya. Allah yang Esa itu, Allah yang satu itu seperti apa sih? Begini Mbak, Allah itu kecerdasan semesta yang tanpa batas. Tidak mungkin bisa dijelaskan dengan kita yang tanpa batas. Tetapi Allah sudah meniupkan ruh kepada kita. Itulah yang harus kita kenali. Makanya di dalam Islam itu, di dalam surat Al-Baqarah, laqad kafarol ladina qalu inallaha salisu salasa. Begitu sama juga. Apa artinya itu, Bang? kafirlah seseorang kalau menganggap Allah salah satu daripada yang 3. Artinya kafir di sini tidak untuk mencemooh agama yang beda keyakinan agama lain, bukan. Kafir di sini tertutuplah kamu kalau kamu masih menganggap Allah itu salah satu dari 3. Jadi konsep ketuhanan menurut Islam juga 3. Sekarang 1 nur insan, 2 nur Muhammad, 3 nurullah. Artinya sang insan harus bisa ketemu dengan nurullah dan nur Muhammad di dalam dirinya. Jadi Rasul dan Allah itu sudah tergumulung di dalam diri kita masing-masing. Oke, siap. Berarti Anda meyakini Allah yang menciptakan Adam juga ya? Iya sama dong. Kira-kira sebentar. Kira-kira Allah mengenal Adam nggak? Kok Allah mengenal Adam sih? Nggak, Adam itu aja. adalah ciptaannya, ya, gitu. Berarti ya jelas tentu, ya jelas lah. Yang namanya pencipta tidak mungkin tidak tahu yang diciptakannya. Kalau saya boleh tahu, apakah Allah tahu nama istrinya Adam? Silakan ditunjukkan di Quran. Nah ini yang selalu, ini yang konsepsi seolah-olah itu pas waktu dulu apa itu namanya, beginilah pas waktu dulu misalkan di Quran dijelaskan bahwa duduk antara iblis, Adam, Hawa, Allah itu apakah berbentuk entitasnya semua itu, semua yang dijelaskan Adam, iblis, ingat pertanyaannya apa itu Hawa, semuanya ada di dalam diri kita. Pak, ada di dalam diri kita. Siapa itu Adam? Sang jiwa itu Adam. Hawa itu siapa itu? Ya itu jasad kita. Takut juga ini.
Begitu. Pelan-pelan Pak. Allah tahu tidak. Kalau ada saya Hawa. simpel sebenarnya sih, apapun agamanya sebenarnya yang paling terpenting Sabar, jangan sabar. suka mencemooh. Saya nggak mencemooh. Tadi Jangan Anda mencemooh bilang, keyakinan enggak, orang enggak. lain. Karena sebenarnya paling terpenting itu yakini keyakinan masing-masing, Mereka tetapi gua kalah, gua temukan nyerah. intisari Gua dari kalah. ajaran Gua agama. kalah, gua kalah. Gua Oke, kalah. Gua oke. kalah. Kita intisari dari ajaran agama ya Pak ya. Itu poin yang saya ambil ya. Boleh Pak? Iya, betul itu. Oke. Al-Quran adalah syariat dalam Islam, benar? Betul. Petunjuk Betul. bukan Di dalam- syariat. Oke. Kita langsung aja Pak ya. Ntar ambil Dalam nasi ya. At-Taubah. Ya, begini At-Taubah Pak, saya mau 29. menjelaskan tentang surga Tunggu, dan neraka jangan dulu, yang Pak. selama ini orang muslim No, bilang kan. Kita intisari ajaran dulu Pak. Ya. Sebelum Iya. kita bicara surga dan neraka, ya. Sesama manusianya dulu. Ya. Jangan bicara surga dan neraka kalau sesama manusia itu masih kacau. At-Taubah ayat 29 mengatakan perangilah orang yang tidak beragama Islam, Pak. Apa yang Bapak lakukan dengan itu? Wahyu. Salah persepsi menafsirkan. Tidak Oh, saya ada nggak kewajiban menafsirkan, kita Pak. untuk Itu berperang. tertulis. Pak, itu tertulis. Coba Bapak baca. Tertulis, At-Taubah tetapi ayat makna 29. dari di situ artinya kita ini tidak disuruh memerangi orang lain, memerangi Oh, diri berarti sendiri salah ya? itu yang paling tertulis terpenting itu. salah ya? Bapak orang Islam atau bukan? Orang Islam lah. Di situ dikatakan perangi orang yang tidak beragama Islam. Kok bisa di diri sendiri? Karena yang bisa menyelamatkan atau mencelakakan itu hanya diri kita sendiri. Kalau Pak, kita berbuat baca dulu baik, ayatnya, tidak Pak. mungkin itu bisa mencelakakan orang lain. Kalau kita kenal Tuhan yang maha kasih, maha cinta, tidak mungkin kita menyakiti makhluk yang lain. Begitu intinya. Biar Itu baca artinya dulu kita ayatnya. sudah tahu inti ajaran kita. Pak, Bapak menjelaskan sesuatu yang Bapak belum baca isinya. Bagaimana Bapak menjelaskan sesuatu yang Bapak belum baca? Karena sebenarnya ajaran itu bukan bacaan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan. Al-Quran Begitu. itu artinya itu bacaan, Pak. Berarti Al-Quran bukan ajaran, Pak. Tetapi kalau sebatas dibaca, ya itulah banyak yang salah kaprah. Artinya orang selamat saja Ya cukup kalau nggak mengucapkan la dibaca ilaha lebih, illallah. lebih kacau, Pak, kalau nggak dibaca. Tapi Dibaca tidak sebatas aja banyak yang dibaca, salah, cocok. apalagi nggak Cocok. dibaca, Pak. Cocok, harus dibaca, tetapi harus ada kelanjutannya, diimplementasikan Ketika dalam dibaca, kehidupan. Siap. Itu yang paling ketika penting. Ketika dibaca dikatakan tuh Pak, ya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, orang Kristen itu sudah pasti. Yang kedua, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, orang Kristen juga makan babi, Pak. Itu Agatha makan babi tuh tadi kayaknya. Oh iya, tidak Dan yang fanatik, saya ketiga. silahkan. Nah, yang ketiga, orang-orang yang tidak mengikuti agama yang hak atau Islam. Orang Tidak Kristen seperti juga itu. Pak. Kalau saya sendiri sebagai Muslim, Islam itu dengar Pak ya, Islam itu bukan sebuah golongan yang diterang di dalam Al-Quran. Tetapi Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi tunduk, patuh terhadap realitas yang terjadi di dalam hidupnya, itulah sebenarnya Muslim. Jadi kalau masih berkeluh kesah, masih baperan, masih dendaman, tandanya dia belum Muslim walaupun dia mengaku beragama Islam. Begitu. Oke, berarti ini nggak perlu dilakukan lagi ya ini Pak ya, ayat Quran ini ya. Oh ya, nggak perlu. Tidak ada perang, tidak ada perang. Perang yang ada itu hanya memerangi hawa nafsu diri sendiri, Ingat ya mencelakakan teman-teman orang ya, lain, di bawah, segala macam. ya. Ini Islam sendiri yang bilang ada salah satu ayat Quran yang Salah nggak perlu lagi satunya kita lakukan. mungkin yang menerjemahkan Ya. begitu Pak. Tapi tidak semua orang Islam menerjemahkan Quran itu seperti itu harus berperang. Tidak. Yang paling utama Enggak, itu saya berperangi, saya memerangi nanya diri Bapak. sendiri. Bapak maksudnya yang saya nanya, Bapak lakukan atau tidak? Apanya yang dilakukan Pak? Ayatnya coba Bapak baca yang di layar. Berperangi yang tidak beriman? Kebaca nggak Pak? Maksudnya begitu Pak? Loh ini ayat Bapak, jangan ketawa loh. Ya itulah kan penafsiran Bapak. Tapi kalau penafsiran saya Bukan lain loh. penafsiran saya, Itu saya kebanyakan belum orang. menafsir, Pak. Saya cuma membaca. Jangan bilang Yang jelas saya tafsir, pernah diajari
bahwa ayat tersebut Nah, Bapak yang berperang di nafsir situ berarti. tidak berperang untuk menghancurkan yang beda keyakinan. Bodoh amat. Toh pada ini bahasa akhirnya Arabnya semuanya apa, akan pulang kepada pemiliknya kok. Ya, ini Ngapain bahasa diperangi Arabnya apa, Pak? gitu? Pak, bisa baca Quran nggak? Ya bisalah, masa muslim tidak bisa baca Quran. Ya, itu apa, Pak? Tidak terlalu kelihatan kecil. Kecil. Tunggu. Artinya begini ya. No, Apapun jangan itu artinya dulu, Pak. begini, Kita diskusi pelan-pelan. apapun diskusi lintas agama saya senang begitu, saya senang. Iya, pelan-pelan, Tetapi makanya jangan saya mau belajar, jangan suka iya, saya mau membahas belajar agama hal-hal Bapak. yang menimbulkan perpecahan. Karena semuanya intinya manusia itu adalah Bapak sama nggak bisa sebenarnya, baca- bersaudara. Iya, Bapak nggak bisa baca Quran ya? Bisa nggak, Pak? Baca bisalah, cuman kecil Ya, kata saya juga, silakan, mata saya sudah minus nih. Satu kata aja nih, qatilul. Alladzina la yu'minuna Memerangi dengan menghilangkan billahi nyawa itu, Pak. wala bil Memerangi yaumil dengan- akhiri. Ya, Tidak itu kelihatan. katanya perangilah itu memerangi dengan menghilangkan nyawa, Pak, atau membun-bun. Ya silahkan Bapak kalau meyakini bahwa terjemahan Quran itu adalah harus memerangi yang beda keyakinan. Kalau saya sendiri sebagai Muslim, tidak ada, semuanya bersaudara manusia itu. Cuman semuanya lagi dikaryakan di semesta ini dengan kesadaran yang berbeda-beda. Begitu saja. Maksudnya? Berarti Bapak menista agama Bapak sendiri dong? Turun, Mek. Udah pergi dia. Turun.